Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Anak-anakku yang soleh-soleha, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran fikih. Kita akan belajar tentang bersiwak. Bersiwak ini merupakan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak mulai ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari siwak supaya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Terlebih lagi sunnah ini mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Anak-anakku yang soleh-soleha, tahukah kalian apa itu bersiwak? Iya, jadi bersiwak adalah menggosok gigi dengan kayu siwak. Dan kayu siwak itu dari ranting kayu arak. Bagaimana gambarnya? Nah, perhatikan di bawah papan tulis itu. Itu adalah gambar kayu siwak yang merupakan ranting dari kayu arak. Dan juga ada beberapa adab dalam bersiwak yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu berniat melakukan sunnah bersiwak. Jangan lupa untuk berniat, karena niat inilah yang bisa menjadikan pahala yang kecil, maksudnya menjadikan amalan yang kecil berbuah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, amalan yang besar bisa jadi sedikit pahalanya disebabkan lupa niat. Jadi niat ini sangat penting sebelum kita melakukan segala sesuatu. Sebelum bersiwak kita harus berniat melakukan sunnah bersiwak. Yang kedua, genggam dengan tangan kiri dan lembutkan ujung siwak agar serupa sikat. Gosok dari mulut sebelah kanan. Kemudian, gerakkan dengan lembut arah vertikal dan horizontal. Dan sikat dengan lembut gigi depan, belakang, dan geraham. Jadi ini cara bersiwak, sama seperti ketika kita gosok gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Cuman di sini bedanya kita menggunakan kayu siwak. Anak-anak yang soleh-soleha, tahukah kalian apa keistimewaan dari bersiwak? Di antara keistimewaan bersiwak, yang pertama, bersiwak merupakan perbuatan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika beliau tidak memberatkan umatnya, maka umatnya akan diperintahkan oleh beliau untuk bersiwak setiap akan sholat. Cuman karena hal itu memberatkan, maka diringankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bersiwak merupakan perbuatan yang dicintai Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apa kesimpulan dari keistimewaan bersiwak? Jadi yang pertama, bersiwak itu merupakan perbuatan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering bersiwak, ya, karena beliau sangat suka dengan siwak. Kemudian yang kedua, bersiwak ini juga merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Termasuk keindahan yaitu ketika bau mulut ya tidak tercium sampai keluar atau giginya yang bersih. Anak-anak yang soleh-solehah, tahukah kalian kapan waktu disunahkan bersiwak? Waktu-waktu yang disunahkan bersiwak yang pertama yaitu ketika berwudu. Yang kedua ketika hendak melakukan sholat. Ketiga ketika bangun dari tidur. Keempat ketika bau mulut berubah. Ya, karena ketika kita diam dengan beberapa waktu, ya, lama-kelamaan bau mulut akan berubah. Atau ketika kita setelah makan, ini bau mulut juga berubah. Maka ketika bau mulut berubah, kita disunahkan untuk bersiwak. Kelima yaitu ketika masuk rumah. Ini kemudian yang keenam yaitu ketika akan membaca Al-Quran. Jadi ini waktu-waktu yang kita disunahkan untuk bersiwak. Kemudian tahukah kalian apa manfaat dari bersiwak? Yang pertama jelas mulut dan gigi menjadi bersih dan tidak bau. Yang kedua mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah. Yang ketiga beribadah menjadi lebih khusyuk. Kenapa? Karena keadaan mulut kita segar dan bau mulut juga harum. Yang keempat, berbicara dengan orang lain jadi lebih nyaman karena bau mulut tidak mengganggu. Jadi ini keutamaan atau manfaat-manfaat dari bersiwak. Jadi bersiwak ini merupakan salah satu syariat di antara syariat-syariat Islam, salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh kebanyakan besar kaum muslimin. Maka dari itu, mari kita hidupkan kembali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian anak-anakku yang soleh-solehah, ya, tugas untuk pelajaran fikih silakan dikerjakan latihan pada halaman 11, 12, dan 13. Sebelum mengerjakan, tentunya kalian harus mendengarkan video ini terlebih dahulu dan membaca buku pelajaran yang sudah ada pada kalian. Sekian materi pelajaran fikih hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.